Salam pendidikan. Mari berbagi, saling menginspirasi. Saya, Devi Yuliastuti, calon guru penggerak Angkatan 6, Kota Probolinggo, akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang: kesadaran peserta didik terhadap kedisiplinan pembiasaan piket masih harus diingatkan dan didampingi saat melaksanakan piket kelas. Sebagai langkah awal untuk menumbuhkan karakter positif, menerapkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Tujuan: meningkatkan karakter disiplin dan tanggung jawab peserta didik dalam pembiasaan piket kelas. Tolak ukur: 1. Peserta didik melaksanakan piket kelas sesuai jadwal dan tanpa didampingi. 2. Peserta didik mampu membagi tugas piket secara adil dan saling membantu. Lini masa: 1. Membuat rancangan rencana tindakan aksi nyata. 2. Koordinasi dengan kepala sekolah dan kolaborasi teman sejawat. 3. Menjelaskan budaya positif. 4. Membuat kesepakatan kelas dan dipajang di dinding kelas bersama peserta didik. 5. Diseminasi budaya positif kepada teman sejawat. Dukungan yang diperlukan: dukungan kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik, dan orang tua, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Berikut bukti pelaksanaan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Membuat rancangan rencana tindakan aksi nyata. Koordinasi dengan kepala sekolah dan kolaborasi dengan teman sejawat. Menjelaskan budaya positif, membuat kesepakatan kelas, memajang di dinding kelas bersama peserta didik. Melakukan diseminasi budaya positif kepada teman sejawat. Berikut video diseminasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dan terima kasih diberi sehat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini dalam rangka diseminasi budaya positif di SDN Suka Bumi 1. Yang kedua, semoga selamat datang dan digunakan pada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk budaya positif ini memang harus kita terapkan, tidak hanya sekedar teori. Ini nanti akan disampaikan, dipaparkan, diseminasikan oleh rekan kita Devi Yuliastuti. Harapan saya nanti Bapak Ibu tetap bisa mengikuti kegiatan ini diikuti dengan baik dan nantinya bisa kita terapkan di sekolah ini. Nah, Bapak Ibu, kami harap juga tetap mengikuti kegiatan ini sampai berakhir. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ya. Masih? Jika semangat, monggo semuanya berdiri. Siap? Siap? Ikuti apa yang saya ucapkan. Pandang saya, lihat saya, biar tahu, biar fokus. Semuanya tangannya ke atas. Dua-duanya. Satu, tangan kanan ke atas, turun ke bawah, naik ke atas, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke atas,
konsentrasi. Sekali lagi, tepuk 2 kali, tepuk 1 kali, 2 kali, tangan kanan ke atas, berputar, telinga. Terima kasih. Ternyata konsentrasi meskipun siang. Hari ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Sebelum saya memaparkan, pasti sebelumnya sudah mendengarkan atau menyimak dari PMM. Apa sudah ada yang paham apa itu budaya positif? Ada yang paham? Belum menyimak? Belum sampai modul budaya positif? Kebetulan, alhamdulillah saya selama modul 1 sudah mempelajari tentang budaya positif dan sudah saya terapkan kepada kelas 4A. Apa itu budaya positif? Apa budaya yang baik-baik saja? Apakah budaya keanekaragaman tentang Probolinggo yang positif? Apakah seperti itu? Saya akan jelaskan dulu dan memaparkan materinya. Sebelumnya saya mohon izin mempersiapkan proyektor. Hari ini kita akan mempelajari 6 materi ini. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah puncak untuk memunculkan budaya positif di lingkungan kelas bahkan sekolah jika kita mempraktekkan dengan benar. Sebelumnya saya punya kesepakatan kelas yang saya sarankan. Yang pertama, santai tapi serius, tetap mendengarkan saya di depan. Yang kedua, angkat tangan jika ada yang dibicarakan atau ditanyakan. Catat hal-hal penting, kita maksimalkan waktu sebaik-baiknya. Dari 4 kesepakatan kelas ini disetujui, mau dikurangi apa mau ditambah? Monggo. Jika dirasa cukup, juga jika dirasa pas, saya sepakati bahwa dalam kegiatan yang kurang lebih 1 jam ini kita memiliki 4 kesepakatan, yaitu santai tapi serius, kemudian angkat tangan jika ada yang disampaikan, catat hal penting, kemudian maksimalkan waktu sebaik-baiknya. Sebelumnya ada 3 pertanyaan, Bapak Ibu di sini tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju apa tidak setuju? Kenapa? Tidaknya karena apa? Mempunyai jawaban pasti punya argumentasi. Kenapa dibilang tidak setuju? Ada yang bisa menjawab atau menyampaikan pendapatnya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pernyataan ini Bapak Ibu setuju apa tidak setuju? Tadi jawabannya tidak setuju. Mengapa demikian? Ada yang bisa memberikan pendapatnya. Alasannya apa? Mengapa tidak setuju? Ada yang bisa memberi? Silakan Novi. Karena tidak semua hukuman itu bisa berdampak pada kedisiplinan anak. Terima kasih. Nanti ulasannya setelah materi selesai. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Misalkan membaca, membersihkan kelas atau halaman sekolah, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju? Mengapa setuju? Karena dalam tatanan di lapangan itu juga ada
Berarti kita boleh memberikan hukuman dalam hal positif menurut Bapak. Oke, nanti ulasannya ya Bapak. Selanjutnya nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak setuju? Berarti penghargaan dapat meningkatkan prestasi anak. Setuju? Berarti setuju jika ada juara 1, juara 2, juara 3, dan juara selanjutnya? Setuju? Setuju. Mengapa sekarang kok tidak ada juara jika setuju? Tidak setuju. Alasannya mana? Alasannya setiap anak punya kelebihan yang berbeda. Terima kasih. Berarti hukuman tadi tidak setuju, pemberian hukuman positif setuju, penghargaan ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nanti pikiran kita akan terbuka setelah mempelajari semua 6 materi tersebut. Saya lanjutkan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Ada yang tahu sebelum kita eksplorasi konsep atau materinya? Menurut pandangan Bapak Ibu, apa ya disiplin positif menurut saya? Apa ya nilai-nilai kebajikan universal menurut saya? Yang ada cluenya. Nilai-nilai kebajikan universal yang saat ini kita terapkan adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin ada gambaran apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mau saya lanjut? Apa ada yang mau memberikan pendapat? Biasanya diam itu ada 2 kemungkinan. Dia ngerti mau tanya, tidak ada yang mau ditanyakan. Dia bingung mau tanya apa, atau dia apa itu yang tidak ngerti pikirannya. Karena belum masuk ke materi ini untuk IPMMG, saya lanjut. Temannya satu bangku diajak, yang berjauhan Bu Indah bisa sama Bu Dwi. Coba bayangkan sekarang Bapak Ibu menuliskan di kertas kecil hal yang menurut Bapak Ibu itu berharga. Boleh ilmu yang menurut Bapak Ibu berharga, boleh benda yang menurut Bapak Ibu berharga, apapun. Silakan bayangkan, dituliskan di kertas kecil, masukkan ke genggaman Bapak Ibu. Jangan dibuka, meskipun Bu Dwi maksa. Meskipun Bu Indah maksa, itu menurut saya jangan dibuka. Sekarang kenyataannya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika dipaksa atau dirayu atau disuap atau dibujuk atau diancam oleh rekan Bapak Ibu untuk membuka genggamannya? Apa yang akan dilakukan? Membuka genggamannya, apa dibiarkan? Silakan diberikan pendapatnya. Ada yang membiarkan terbuka? Ada yang membiarkan tetap digenggam? Bagaimana? Apa yang terjadi jika Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang dianggap berharga, terus dirayu, dibujuk oleh suaminya, oleh temannya, atau oleh rekan yang dianggap spesial? Bapak Ibu akan membuka atau akan membiarkan genggaman ini tetap tergenggam? Silakan diberikan pendapat atau pernyataannya. Satu orang, monggo silakan. Dibuka apa tetap digenggam? Jika yang digenggam itu hal yang berharga. Jika si B sama B, kita tanya dulu tujuannya apa. Apakah hanya melihat atau mau merusak? Jika hanya melihat atau menjadi inspirasi, boleh kita berbagi. Jika untuk merusak, tidak akan seperti itu.
Itu alasan. Berarti ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan. Tergantung tujuan orangnya. Terima kasih Bu Erna. Yang lain monggo. Jika yang Bapak Ibu genggam itu hal yang berharga, terus dirayu, disuap, bahkan dibujuk sampai dengan cara yang bermacam-macam, kira-kira Bapak Ibu buka apa tutup genggaman tersebut? Boleh tak? Perjanjiannya memang karena barang secara penting, jangan sampai perjanjian apa. Kalau memang dia sudah mematuhi, baru kita. Berarti tergantung tujuannya sama. Terima kasih. Sekarang saya tanya, siapa yang mempengaruhi kita untuk membuka atau menutup genggaman kita? Siapa? Orang yang rayu. Berarti bukan atas kemauan kita sendiri. Yang mengontrol siapa? Diri kita sendiri. Padahal ini berharga. Aku kalau orangnya tujuannya bagus akan saya buka. Berarti yang mengontrol diri kita. Kalau tujuannya tidak bagus, tidak akan saya buka. Berarti yang mampu mengontrol atau mengambil sebuah keputusan adalah diri kita sendiri. Sama dengan anak-anak, sama dengan siswa kita, bahwa siswa kita enak-enak menjelaskan, tiba-tiba dia punya kontrol dirinya jalan ke depan. Itu kemauannya. Apa itu dipersalahkan? Tidak. Pasti dia jalan ada tujuannya. Entah itu tujuannya akan mengganggu temannya, apa tujuannya akan ke kamar mandi, apa tujuannya akan bertanya, tapi diri anak itu yang mengontrol dirinya untuk melakukan sesuatu. Itu kata kunci sebelum kita mengetahui apa itu budaya positif. Berarti setiap orang tidak bisa dipengaruhi atau dikontrol tanpa kesadaran kita. Yang mampu mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Selanjutnya, berarti 4 pernyataan ini hanya ilusi. Kita berpikir guru mengontrol murid. Menang nak, diem. Tujuannya untuk diem apa? Agar mendengarkan kita. Menurut kita. Tapi anak-anak yang duduk di bangku merasa jenuh dengan apa yang kita tampilkan di depan. Kita berpikiran bahwa guru mampu mengontrol murid. Itu hanya sebuah ilusi. Tahu apa itu ilusi? Hanya hayalan kita. Pemikiran yang selama ini salah bahwa guru mampu mengontrol murid itu salah. Karena pada dasarnya yang mampu mengontrol setiap orang adalah dirinya sendiri. Terus tugas guru apa kalau jika tidak boleh mengontrol? Menuntun. Karena pada filosofinya Ki Hajar Dewantara, guru adalah petani yang memiliki tugas menanam tanaman, bibit. Jika kita menanam jagung, tidak bisa memaksa tumbuh menjadi padi. Dengan cara apa? Dipupuk, dengan cara tanahnya yang baik sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Berarti kita bukan mengontrol, tapi menuntun dan memenuhi kebutuhan murid. Jadi hilangkan ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mohon maaf saya menyebutkan misalkan namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad di hadapan orang-orang. Pak Ahmad kalau datang itu langsung jaga pintu, mengkritik. Kira-kira itu mampu menguatkan karakternya Pak Ahmad apa tidak? Tidak. Jika emosinya Pak Ahmad itu tidak siap untuk dikritik
dikritik di hadapan orang banyak, dia bukan semakin baik, tapi akan memberontak. Sama dengan siswa kita. Misalkan ada siswa kita yang menurut kita melakukan kesalahan, jangan langsung menghardik di depan teman yang lain. Itu hilangkan ilusi bahwa kritikan secara langsung, menghardik secara langsung dapat menguatkan karakter anak atau orang lain. Hilangkan ilusi itu. Ilusi yang ketiga adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Positif menurut kita, misalkan memberikan penghargaan, itu hanya ilusi kita saja. Sebetulnya tidak ada manfaat dan efektifnya untuk anak. Anak akan terbiasa mengharapkan imbalan. Misalkan yang dapat nilai 100 nanti Bu Guru traktir bakso. Dia berpikirnya bukan nilai 100-nya, tapi penghargaannya. Berarti tadi penghargaan hanya ilusi. Ilusi kita, bukan harus dengan setiap hadiah, setiap penghargaan itu akan memberikan semangat belajar kepada anak. Jika bolehlah kita memberikan hadiah atau penghargaan, tapi tidak di setiap momen yang membuat anak itu bersemangat karena hadiahnya, karena penghargaannya. Hilangkan ilusi ketiga. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada PR kerjakan dan kerjakan besok berdiri di depan. Memaksa itu sebetulnya bukan sebuah kedisiplinan. Berarti hilangkan ilusi itu. Jika keempat ilusi ini kita rubah menjadi paradigma atau teori pilihan, maka budaya positif di sekitar kita akan terbentuk. Berarti bukan dengan orang tua harus memaksa anak-anak, bukan dengan setiap hal positif atau memberi penghargaan, memberi kritikan, memberi hukuman. Hilangkan semua ilusi tersebut. Di sini ada perbedaan, sudah saya tampilkan, kita rangkumkan. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pikiran anak-anak dengan pikiran kita tidak sama. Yang harus kita rubah adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus mampu menghargai pendapat atau pemikiran orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Buruk buat kita belum tentu buruk buat anak-anak. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Yang benar adalah, yang mampu mengontrol saya adalah diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, sebetulnya tidak bisa. Melakukan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tidak boleh. Jika anak-anak hampir satu kelas mendapat nilai 20, bukan anak-anaknya yang salah, bukan anak-anaknya yang gagal. Kita tidak boleh memaksakan, tetapi bagaimana kita berkolaborasi antara kita dan anak-anak agar perubahan itu terjadi. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Karena saya dewasa, tentu saja saya menang, kamu kalah. Itu salah. Yang benar adalah berpikir menang dan menang. Siapapun yang menurut kita baik, itulah yang menang. Kita juga menang, anak-anak juga menang. Ini adalah rangkuman yang tadi sudah saya paparkan. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi diri sendiri. Semua perilaku menurut Bu Hana dan Bu Leta benar, memiliki tujuan. Kita melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Model berpikir menang-menang, berkolaborasi, dan kebutuhan kita berbeda. Kita harus menghargai setiap pandangan orang lain. Di sini ada pengertian dari makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai.
apapun tuh boleh, asalkan tujuannya baik untuk kita dan untuk orang lain. Teori motivasi. Jika kita takut dengan hukuman, kita membutuhkan imbalan, itu adalah motivasi eksternal yang selama ini masuk di ilusi kita itu penting. Sebetulnya untuk membentuk disiplin positif yang dibutuhkan itu motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Yang saya katakan nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas atau keyakinan kehidupan kita. Apa yang kita yakini dan memiliki tujuan, maka akan dilaksanakan. 5 posisi kontrol. Selama ini saya pribadi ada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah kepada anak-anak. Itu tahapan yang paling rendah. Sebetulnya yang diinginkan anak-anak adalah kita ada di posisi manajer. Kita memantau. Tidak berarti kamu gak piket ya, besok piket lagi, bantu temannya piket selama 1 minggu. Itu adalah motivasi eksternal, berarti kita memaksa. Itu hanya sebuah ilusi. Benar anak itu melakukan piket di hari selanjutnya, tapi bukan karena kesadaran dirinya, tapi rasa takut. Dia merasa kalau aku tidak melaksanakan, Bu Devi nanti akan menghukum saya. Bu Devi nanti akan bilang ke mama saya bahwa saya tidak piket. Berarti itu tidak jangka panjang. Bisa saja di dalam hati anak itu memiliki rasa dendam kepada guru yang menghukum atau menghardiknya. Pasti Bapak Ibu di masa lampau pernah dihukum oleh Bapak Ibu gurunya. Sampai sekarang ingat apa tidak? Ingat? Saya pernah dihukum guru saya saat saya kelas 2 SMP. Pada waktu ulangan matematika, saya harus duduk di depan karena mengira saya memberikan contekan sama satu kelas. Padahal saya dipaksa oleh teman saya, kalau sampai kamu gak nyontekin, gak tak sopoi, katanya kata-katanya anak-anak dulu gitu. Benar, saya duduk di depan, saya nurut sama guru saya. Seminggu ke depan saya tidak ditegur sapa oleh teman saya. Sampai sekarang saya itu masih ingat. Pasti Bapak Ibu juga ingat. Ada hal yang menggelitik di pikiran Ibu, di hati Bapak Ibu, bahwa hukuman itu akan berdampak sampai kita sampai saya usia 33 tahun, saya masih ingat kejadian itu. Sama halnya dengan anak didik kita. Iya, jika anak itu berpendapat sama dengan kita bahwa apa yang dilakukan itu salah, jika dia merasa dia benar dan melakukan kesalahan karena suatu alasan, kita tidak tahu. Makanya kita harus mampu menghargai diri sendiri dan mampu menghargai lingkungan sekitarnya dengan nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini sekarang adalah profil pelajar Pancasila. Sudah hafal semua profil pelajar Pancasila? Hafal? Apa saja 6 profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa, dan yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, keempat mandiri, yang kelima kreatif, yang keenam kebajikan universal. Itulah yang kita akan tumbuhkan ke anak-anak tanpa adanya paksaan, tapi dengan disiplin positif. Posisi kontrol yang tadi saya bilang yang dibutuhkan anak-anak adalah bukan menghukum, bukan membuat rasa bersalah, bisa juga ada teman kayak gini. Nak, minta tolong ambilkan sapu terus sapuin kelasnya. Ya kasihan kamu sama guru. Itu posisi kita ada di teman. Agar anak-anak itu merasa kasihan sama kita, terus mengontrol dirinya untuk melakukan sesuatu demi kita. Selama ini benar apa enggak kita melakukan menghukum, membuat rasa bersalah dan
Kenyataannya, iya, jika saya pribadi, jika Bapak Ibu sudah ada di posisi pemantau atau manajer, berarti budaya positif di kelas Bapak Ibu sudah terjadi. Saya sebelum mempelajari materi ini ada di 3 posisi kontrol. Yang kadang saya memberi hukuman, memberikan rasa bersalah, terus pura-pura memelas agar anak itu melakukan sesuatu untuk kita. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 sebetulnya: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Itu yang dibutuhkan oleh kita, oleh anak-anak dan semua manusia, bahwa kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Nanti akan saya berikan contoh lebih dalam. Ini sudah saya jelaskan tentang pengertian disiplin dan kebajikan universal. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta apa itu restitusi. Sudah saya katakan tadi bahwa motivasi itu ada motivasi eksternal yang dari luar karena hukuman dan penghargaan atau imbalan. Yang kedua adalah motivasi internal yang tujuannya sangat positif, dan ini yang diharapkan tumbuh pada kita dan anak-anak didik kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Anak-anak tidak mau dipaksa, tapi harus mampu mengontrol dirinya sendiri. Saya tidak mau dengan banyak peraturan, tapi saya harus tahu apa yang saya lakukan dan tujuannya apa. Ini makna merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Bukan berarti merdeka sakarepmu dhewe, tetap ada di posisi kontrol dan kita yang mampu mengontrolnya. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Ternyata dampaknya ini, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Anak-anak hanya mengharapkan penghargaannya tanpa tahu tujuan yang akan dicapai apa. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang anak-anak pengen dapat 100 dengan berbagai cara. Bu Devinya tidak lihat, anak-anak nyontek kanan. Yang penting aku dapat nilai 100. Yang selama ini yang terjadi adalah seperti itu. Bukan aku ingin paham, meskipun nilaiku 60, 70, tapi aku tidak ngerti. Nanti akan tanya sama Bu Devi, biar Bu Devi bisa menjelaskan lagi. Sebetulnya penghargaan itu mengurangi ketepatan. Bisa saja benar-benar mendapat nilai 100 karena anak itu mampu, tapi dapat 100 karena mengharapkan penghargaan dengan berbagai cara. Penghargaan tidak efektif karena alasannya jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan merusak hubungan. Misalkan saja, saya sudah mengalami pada anak saya sendiri. Mas, ayo belajar membaca. Nanti kalau kamu membacanya bisa, dikasih hadiah sama bunda, tak ajak makan KFC. Akhirnya setiap dia mau membaca, setiap dia mau belajar, harapannya dia makan KFC. Bukan tujuannya kepengen bisa membaca. Pernah suatu saat tidak saya tepati, dia marah sama saya. Akhirnya hubungan antara saya dan anak, keharmonisannya berkurang. Berpikir kata anak saya, bunda tidak sayang sama saya karena tidak diberi hadiah itu. Berarti selama ini kita menghukum anak didik kita itu dengan sebuah penghargaan. Jangan diiming-imingi maksudnya. Boleh memberi hadiah, tapi nanti di momen yang dianggap penting. Bukan setiap dia melakukan pekerjaan baik kita iming-imingi. Dihukum oleh penghargaan selanjutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas. Menurut saya, sudah saya sampaikan, penghargaan mematikan kreativitas. Anak-anak tidak akan berkreativitas karena tujuannya hanya satu. Selanjutnya, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Menurut Bapak Ibu,
ini hukuman atau konsekuensi. Nanti akan saya jelaskan konsekuensi itu apa. Tapi menurut Bapak Ibu, menurut pemahaman Bapak Ibu dulu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, hukuman atau konsekuensi. Dikatakan hukuman apa konsekuensi? Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman apa konsekuensi? Hukuman, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kita lihat, cocokkan jawaban ibu dengan yang ambil. Hukuman, oke, benar. Hukuman benar, hukuman benar, konsekuensi benar, konsekuensi benar, hukuman benar. Tadi kebanyakan yang salah di bagian awal. Kan sama-sama lari, nomor 2 dan nomor terakhir. Kenapa ini dikatakan hukuman? Kenapa ini dikatakan konsekuensi? Karena ini PJOK, biasanya di pelajaran PJOK sebelum melakukan olahraga melakukan pemanasan apa tidak? Sebelumnya teman-temannya yang tidak terlambat memang sudah lari. Karena kamu terlambat, kamu lari juga ya. Berarti bukan hukuman. Paham? Yang diharapkan anak-anak untuk budaya positif bukan hukuman, tapi konsekuensi. Selama ini memberikan hukuman apa gimana? Kalau saya hukuman. Jika Bapak Ibu hukuman apa konsekuensi? Dua-duanya. Berarti tergantung. Kata tergantung itu menyakitkan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi, jika hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi karena itu imbal balik dari apa yang kamu lakukan, bukan dihukum tapi memperbaiki diri. Membuat anak sakit fisik atau hati, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Benar, baru-baru itu aku ganteng, tapi dia pendek, jangkanya tidak akan emosi berlebihan. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin, paksaan, stimulus dan memberikan tanggapan, mendorong anak menyakini diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang buruk akhirnya menjadi baik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak akan mematuhi peraturan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan tapi dalam waktu sementara. Itulah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang harus kita lakukan dalam budaya positif adalah konsekuensi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kita memberi hukuman, bisa saja tidak nyokok-nyokokan, tapi dengan sikap restitusi mereka sejenak akan marah, tapi akan memperbaiki dan akan kembali berteman lagi. Itulah tujuan dari restitusi. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Agar anak itu menurut bahasa saya adalah kapok, karena yang kamu lakukan sebetulnya salah. Kamu harus sadar itu.
tapi bukan untuk menebus kesalahan, tapi memahami apa yang dia lakukan itu salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah restitusi, konsekuensi, hukuman, dan penghargaan. Kita harus mampu membedakan, dan apa yang harus kita lakukan sebetulnya adalah konsekuensi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak yang melakukan belakang. Saya membuat kesepakatan ini karena pada kenyataannya di kelas saya, kalau tiket nunggu Bu Dewi duduk di sini, terus dilihat si tiket sopoan tidak tertib, sudah nyapu di bagian depan, lari pulang. Ada yang sampai selesai, ada yang lari. Menurut saya itu sebuah kesalahan. Tapi saya tidak bisa memaksakan ke anak-anak. Bagaimana langkah pertama yang saya lakukan setelah saya mempelajari modul budaya positif? Saya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, dan yang membuat itu anak-anak. Kenapa bukan peraturan? Mengapa disebut keyakinan kelas? Karena saya menceritakan dulu ke anak-anak, tujuan dari piket itu apa? Biar kelasnya bersih, Bu. Senang gak kalau kelasnya bersih? Senang, Bu. Kenapa kalau kelasnya bersih? Gak ada nyamuk. Kenapa kalau dibiarkan kotor? Bisa membuat penyakit. Mereka sudah tahu berarti tujuan tiket. Anak-anak sudah tahu kan tujuan dari tiket itu apa? Senang gak kalau Bu Guru setiap hari bilang setelah berdoa, yang piket jangan pulang dulu, ayo? Gak senang, Bu, katanya anak-anak. Karena anak-anak tidak menyadari awalnya pentingnya tiket itu apa. Akhirnya dengan saya jelaskan latar belakang tujuannya, saya tanya, kalau biar kelasnya bersih itu bagaimana? Tiket sesuai jadwal, sudah bisa menyampaikan. Saya suruh tuliskan awalnya di papan. Terus saya tanya lagi, kenapa lagi nak? Bu, tangannya biar gak mati, disiram, katanya anak-anak. Dituliskan lagi, sampai ketemulah beberapa kesepakatan kebersihan kelas. Terus saya tanya, ingat gak nak? Bu, gak ingat, ditulis saja Bu, ditempel di tembok. Akhirnya kemarin dibantu anak-anak, saya bantu ngetik, anak-anak motong, terus saya bantu tempel, jadilah kesepakatan kebersihan kelas. Yang awalnya setiap selesai berdoa, anak-anak itu nunggu disuruh tiket. Sekarang alhamdulillah mudah-mudahan sampai ke depannya. Setelah berdoa langsung lihat loker, diambil sampahnya. Karena menurut kesepakatan kelas setelah berdoa sebelum pulang mengambil sampah di loker masing-masing tanpa saya suruh. Tapi mereka yang mengontrol dirinya untuk mengambil sampah di dalam loker. Mudah-mudahan bukan hanya hari pertama, tapi sampai hari-hari selanjutnya. Tanya terus anak-anak, Bu, kalau anak-anak teman-teman tidak mengerjakan bagaimana? Tanya gitu. Tiket lagi. Ya sudah Bu, kalau aku lupa, katanya, bukan gak tiket. Kalau aku lupa, besoknya aku boleh ya Bu tiket. Berarti mereka sudah membuat konsekuensinya sendiri. Bukan saya yang membuat peraturan, tapi anak-anak yang membuat peraturan, yang membuat konsekuensi juga anak-anak. Dan kejadian tadi ada satu anak yang mungkin lupa, langsunglah pulang. Temennya bilang, besok diingatkan ya ini, sorry, lupa kali gak tiket. Tidak apa-apa, sudah kita tiket. Kita lihat besok apa yang dilakukan teman-temannya kepada teman yang tidak melakukan kesepakatan kebersihan. Inilah yang dinamakan kesepakatan atau keyakinan, bukan lagi peraturan. Kalau peraturan itu saya yang membuat,
tujuan anak-anak. Tapi kalau kesepakatan atau keyakinan kelas dibuat oleh dua pihak, yang membuat konsekuensi juga dua belah pihak. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan dari materi ini karena rangkuman dari yang saya sampaikan sudah nampak jelas dan ada contoh nyatanya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan keyakinan kelas yang menampilkan tanggung jawab. Anak-anak merasa punya tanggung jawab setelah dimojok baca, bukunya tidak diletakkan tapi ditata. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau kita jangan ganggu temanmu, itu namanya peraturan. Seharusnya ayo hormati temanmu itu sudah mengerjakan, mungkin dengan bahasa yang lebih halus. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang benar adalah kita memiliki komitmen. Kalau ini berarti takut ke hukuman. Kalau nanti aku telat, aku tidak bukain pintu gerbang. Berarti bukan kepada tujuan untuk berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, kita harus memikirkan keselamatan. Berarti untuk melakukan keyakinan kelas pada kekerasan, kita harus menjelaskan ke anak-anak tujuan dari tidak bolehnya kekerasan itu apa. Berarti keselamatan. Misalkan kemarin guyon tidak sengaja segel ada kejadian, karena mungkin kita setiap hari sudah menjelaskan bahwa guyon, ojo guyon, ojo belayu-belayu, tapi tidak menjelaskan apa tujuan dari apa yang kita ucapkan. Anak-anak mengira itu hanya omong kosong. Tapi kalau kita menjelaskan tujuan di awal sebelum menjabarkan apa itu larangannya atau keyakinannya, kemungkinan anak-anak akan memiliki kesadaran. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Manusia memiliki 5 kebutuhan: bertahan hidup, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan penguasaan, membutuhkan kebebasan, membutuhkan kesenangan. Ada sebuah kasus, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh bahwa Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika ada menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ada anak yang menurut pandangan kita kalau dalam pertanyaan normatif anak itu dalam kategori nakal, mungkin nomor benar. Nah, ada anak-anak laporan, Bu, Doni itu ya selalu ngambil makanan saya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Memarahi? Apa bagaimana? Sebelum saya jelaskan apa 5 kebutuhan manusia, ini adalah pertanyaan pematiknya. Kalau saya, misalkan ada di posisi Ibu Ambar, saya panggil Doni. Bertanya, tidak langsung menghukum, tidak marah-marah. Don, pancen kamu nakal, Don. Mamane are-are di mana tok, dia tok. Bertanya, mengapa kamu melakukan hal tersebut? Pasti ada sebuah alasan. Ada 5 kemungkinan dari kejadian atau kasusnya Doni. Yang pertama, Doni merasa butuh bertahan hidup. Alasannya bisa saja Doni menjawab, saya tidak sarapan, Bu. Ibu saya tidak masak. Karena kebutuhan hidup itu salah satunya adalah kesehatan, rumah, dan makanan. Setiap orang melakukan kesalahan pasti ada penyebabnya. Yang pertama, karena kebutuhan bertahan hidupnya Doni tidak terpenuhi. Dia mengontrol dirinya untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Karena lapar, ngambil makanan ke temannya. Padahal menurut teman-teman dan kita itu
itu perbuatan yang tidak benar. Tapi menurut Doni itu benar, karena Doni berusaha memenuhi kebutuhan laparnya itu. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ada juga kasusnya Doni itu alasannya mengambil bekal temennya karena dia merasa senang temennya jadi memperhatikan dia. Karena selama ini menganggap Doni itu anak nakal, teman-temannya tidak ada yang memperhatikan Doni. Doni kepingin sebetulnya main dengan teman-temannya seperti biasa, tapi tidak dihiraukan oleh temannya. Padahal Doni kepingin memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dengan cara dia ngambil. Akhirnya kan temannya marah, memperhatikan Doni. Don, ayolah Don. Doni itu merasa senang, dia merasa puas karena kebutuhannya untuk mendapatkan kasih sayang dan mencuri perhatian temannya itu terpenuhi. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, dalam kasus ini Doni itu memiliki kebutuhan penguasaan. Kalau aku ngambil, nanti anak-anak takut aku jadi jagoan. Dia pengen merasa kebutuhannya itu pengen berkuasa di kelas, tapi dengan salah atau sikap yang kurang baik. Selanjutnya adalah bila jawaban Doni dalam kasus di atas, dia merasa bosan dengan bekal, berarti adalah kebebasan. Ibu masak sego goreng terus tiap hari. Doni merasa bosan melihat ke temannya makanannya fried chicken. Akhirnya dia pengen nyicip. Sebetulnya Doni itu tidak melakukan kesalahan, tapi dia ingin memenuhi kebutuhan akan kebebasan pilihannya. Yang terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Doni itu iseng karena dia suka melihat ekspresi temannya yang kesal. Don senang, puas, karena itu kegemarannya dengan ekspresi yang berbeda pada teman-temannya. Sebetulnya kita sendiri, jika kita melakukan kesalahan, berarti ada sebuah kebutuhan kita yang tidak dipenuhi. Bagaimana caranya agar kebutuhan terpenuhi tapi tidak melakukan kesalahan? Kolaborasi. Bisa saja, kok kelasnya kemarin ada kejadian, ada yang kesinsal barangnya. Mungkin kelas lain merasa butuh. Lah, itu memenuhi kebutuhan pilihan atau kebebasan. Tapi dengan memenuhi kebutuhan sikap yang kurang baik. Kita melakukan kesalahan pasti punya tujuan, punya alasan, dan cara memperbaikinya adalah berkolaborasi dan komunikasi. 5 posisi kontrol ini sudah saya jelaskan tadi. Contohnya penghukum, menghardik, membuat orang merasa bersalah. Seharusnya kamu itu ya jangan nakal, guru kecewa, punya murid kayak kamu. Itu berarti menghardik. Teman seperti yang saya jabarkan tadi, minta tolong nak, kamu nggak kasih tahu sama bu guru. Itu menganggap teman, tapi kita memelas. Yang dibutuhkan anak-anak adalah pemantau dan manajer, menghitung dan mengukur. Kita tanyakan, kesepakatannya apa kemarin ya? Konsekuensinya apa? Itu kita memantau. Dan kalau manajer, kita tanpa ada pertanyaan ini, anak itu sudah bisa menyadari. Bu, aku kemarin ya tidak melakukan kesepakatan kelas. Aku akan seperti ini ya bu. Berarti kita memanajer. Yang diharapkan yang terjadi untuk tercipta budaya positif adalah kita sebagai pemantau dan manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu. Itu teman. Apakah kamu mau mendapat stiker? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita menanyakan dengan pertanyaan pematik, tidak harus mengarah ke kesepakatan kelas. Dan kamu selalu yang paling terakhir ingin memberikan hukuman.
Selanjutnya segitiga restitusi. Untuk materi sudah saya jabarkan tadi. Saya akan menunjukkan video simulasi anak kelas 4A melakukan segitiga restitusi. restitusi pada suatu kasus di kelas saya. Sebetulnya kejadian itu kejadian nyata. Sally pulang dari kamar mandi atau selesai dari kamar mandi tidak sengaja menjatuhkan bukunya habis. Cuma saya tidak
menjatuhkan. Hafiz meyakini bahwa kalau melakukan kesalahan kamu itu harus minta maaf, tapi caranya Hafiz itu membentak-bentak. Akhirnya Sherly emosi, tidak mau minta maaf. Hafiz juga emosi. Akhirnya buku atau LKPD-nya Sherly disobek. Yang kita lakukan, jangan menanyakan langsung di depan umum atau di depan anak-anak. Itu akan mengecewakan kedua belah pihak. Anak-anak pasti akan menyurak ya kalau bahasanya kita gitu. Tapi saya contohkan diajak ke tempat yang lebih sepi, yang bisa kita melakukan komunikasi untuk berkolaborasi bahwa dari kejadian itu siapa yang kurang benar dan bagaimana solusinya. Kita menstabilkan dulu kondisinya, terus mengarahkan apa yang kamu lakukan itu benar apa salah. Kalau itu menurut kamu salah, seharusnya bagaimana? Bukan kita yang memberitahu itu salah dan seharusnya kamu seperti ini, tapi biarkan anak-anak mengontrol dan menjawab sendiri pemikirannya. Kita mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan pematik hingga puncaknya terjadilah keakuran atau keharmonisan lagi dari kedua belah pihak. Itulah akan terjadi adanya disiplin positif tanpa menyakiti orang lain, mengontrol diri tapi dengan tujuan yang baik. Dilakukan isu ilusi, kita akan mendukung, memberi penghargaan, kita memaksa tapi kita menuntut. Maka budaya positif di lingkungan kelas bahkan sekolah kita akan terbentuk. Demikian paparan materi yang bisa saya sampaikan. Dari semua itu saya membutuhkan refleksi dari Bapak Ibu guru. Dari 3 pertanyaan ini silakan dituliskan pada kertas apa saja. Hal baru apa yang mengubah paradigma pemikiran Ibu? Setelah saya paparkan materi ini, perasaan apa yang muncul? Kemudian saya akan menjadi guru yang bagaimana setelah mengikuti kegiatan itu. Monggo dituliskan di selembar kertas. Saya ada isolasi, bisa ditempelkan di tempat yang sudah disediakan. Baru apa yang akan saya lakukan, apa yang saya dapatkan. Terus perasaan yang muncul saat sesi belajar makna disiplin dalam organisasi ini, kemudian akan menjadi guru seperti apa? Belum, akuan. Yang sudah selesai boleh ditempelkan. Dah. Secara tidak sengaja, Bapak dan Ibu guru sudah melakukan kesepakatan pada dirinya sendiri akan menjadi guru seperti apa saya, agar budaya positif bisa saya terapkan pada lingkungan kelas saya dan bagaimana menerapkan di lingkungan sekolah. Tentu saja kita membutuhkan
tuntunan dari seorang pemimpin dan bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri agar budaya positif bisa terbentuk. Ingat, hilangkan ilusi. Keempat ilusi yang tadi sudah saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini mampu menerapkan budaya lingkungan yang positif dengan memenuhi kebutuhan peserta didik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan aksi nyata modul 1.4. Terima kasih.